Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan kitab nikah karya Imam Ibnu Hajar dari Bulughul Maram. Insyaallah malam ini kita masih dalam pembahasan bab pembagian malam. Bab al-qasmu atau pembagian malam. Yang kita kaji malam ini, poligami itu dituntut untuk berbuat adil. Ya, pembagian malam ini dituntut untuk berbuat adil, atau poligami secara umum dituntut untuk berbuat adil. Nah, nanti kalau bahasan ini selesai, silahkan sampai jam 9 gunakan waktu untuk bertanya. Ya, kami persilahkan nanti bisa tuliskan komentar dari saat ini di kolom komentar YouTube channel Rumeso TV. Yang belum subscribe segera subscribe ya. Kemudian nantinya kita juga buka lewat Zoom dan menerima telepon langsung di 0812 281 85131. Baik. Hadisnya hadis 1062. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikuhu ma'ilun." Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sanaduhu sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki dua istri, lantas dia condong pada salah satunya. Yang dimaksudkan condong pada salah satunya di sini, kata Syekh Abdullah Fauzan, adalah falam ya'dil bainahuma. Dia tidak berbuat adil terhadap dua istri tersebut, bal mala ila ihdahima dunal akhar. Tapi dia condong pada salah satunya. Maka jaa yaumal qiyamah pada hari kiamat ia akan datang wasyikuhu ma'ilun. Yaitu dia dalam keadaan miring sebelah. Syikuhu yaitu janibuhu sisinya, wa nisfuhu separuhnya, ma'ilun. Ma'ilun itu condong. Namun di sini ma'ilun ini adalah istilah yang maksudnya adalah maflujun atau al-faliju, yaitu sebuah penyakit pada sisi badan yang membuat badannya itu sulit bergerak, tidak bisa bergerak lagi dan tidak punya rasa. Dan itu terjadi tiba-tiba. Ya, kita dapat katakan stroke sebelah. Ya, kita dapat bahasakan itu stroke sebelah. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan wasyikuhu saqitun. Dan sisi badannya itu akan saqitun. Sakit itu jatuh. Ya, condong atau jatuh. Dan ini makna ancaman ya. Dan makna ancaman seperti ini hanyalah terjadi pada perbuatan haram atau meninggalkan yang wajib.
Nah, kalau condong pada salah satu tidak berbuat adil pada tidak berbuat adil pada dua-duanya, condong pada salah satu saja dihukumi haram, maka lawannya adalah berbuat adil itu dinyatakan wajib. Imam Al-Muwaffaq itu katakan la na'lamu. Itu Imam Ibnu Qudamah katakan la na'lamu baina ahli ilmi fi wujubi taswiyah baina zaujat. Kami tidak mengetahui di antara para ulama yang menyatakan, yang tidak menyatakan wajibnya sama antara para istri. Ya, sama di antara para istri. Kami tidak mengetahui kalau dalam masalah ini itu ada khilaf pendapat, perselisihan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau kita bisa tarik faedah tadi, yang pertama wajib berbuat adil pada istri dan tidak boleh condong pada salah satunya. Kemudian di sini juga jadi dalil tentang wajibnya berbuat adil dalam nafkah dan pakaian. Berbuat adil dalam nafkah dan pakaian. Dan ini lebih dituntut untuk berbuat adil di sini. Jangan sampai condong pada salah satunya dalam masalah ini, dalam masalah nafkah dan masalah pakaian di sini. Inilah pendapat dari ulama Hanafiyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena condong yang dimasukkan dalam hadis tadi itu adalah secara mutlak ya. Ini condong dalam masalah apa saja gitu, yaitu dalam masalah nafkah kok tidak berbuat adil, dalam masalah pakaian, dalam masalah tempat tinggal tidak berbuat adil. Dan ini kan mampu untuk dilakukan oleh suami. Dia memilih jalan poligami, berarti dia mampu untuk melakukan itu. Walaupun ada pendapat ulama yang lainnya katakan bahwasanya tidak wajib untuk berbuat adil atau untuk menyamakan dalam masalah nafkah dan pakaian tadi. Dengan catatan jika suami ini tetap menjalankan kewajibannya untuk istri-istrinya yang ada. Artinya tetap dia kasih nafkah walaupun mungkin nanti tidak sama. Ini menurut sebagian ulama masih boleh. Ini pendapat ulama Hambali, Syafi'i, Malikiyah. Ini pendapat jumhur berarti. Karena kata mereka suami memberikan nafkah sama dalam hal ini itu berat. Namun ulama Syafi'i dan ulama Hambali katakan lebih utama dia samakan. Karena itu lebih mendekati adil. Dan yang paling tepat kata Syekh Abdullah Fauzan tentang masalah ini, suami dituntut untuk berbuat adil di antara para istri dalam segala sesuatu yang dia mampu. Ya, yang kemarin yang kita bahas yang dia tidak mampu cuma dalam masalah cinta, kasih sayang, kepuasan seksual. Tapi kalau dalam masalah nafkah, dalam masalah pembagian malam, dalam masalah pakaian, dalam masalah tempat tinggal, suami kan mampu. Maka kalau seorang itu berbuat adil, kata Syekh Abdullah Fauzan, berbuat adil dalam masalah yang ia mampu tadi, berarti dia telah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan cuma ikuti, ya saya mau poligami, bukan. Ikuti juga bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan poligami, cara beliau itu bagaimana. Karena kalau tidak adil dalam masalah ini akan membuat yang lainnya itu saling cemburu. Akhirnya timbul cekcok, timbul pertengkaran gitu.
Ibnu Taimiyah rahimahullah katakan berbuat adil dalam masalah nafkah ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang melakukannya saat dia poligami tadi berarti dia telah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW itu berbuat adil pada istri-istri beliau dalam hal nafkah. Nah, namun di sini para ulama berisi pendapat tentang masalah berbuat adil di sini dalam masalah nafkah. Apakah itu wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah itu suatu yang disunahkan? Dan yang menyatakan wajibnya bagi Nabi SAW itu dalilnya lebih kuat. Dan itulah yang lebih mendekati Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, sekarang bentuk adil dalam nafkah itu bagaimana? Kata Syekh Abdullah Fauzan adalah ayun fiqah ala kulli wahidati min zawjatihi bi qadri hajatihi wa hajati auladiha bil ma'ruf. Nah, lihat di sini kalimatnya ya. Nafkah yang dikatakan adil itu adalah memberi nafkah pada setiap istri sesuai dengan hajatnya. Dan juga hajat sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya, dan juga kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Maka bisa jadi istri pertama misalnya anaknya 5, maka tentu kan kebutuhannya lebih banyak daripada istri kedua yang punya anak 1. Nah, itu jika punya anak. Itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam khutbah beliau saat haji wada. Ini haji satu-satunya setelah Nabi SAW itu hijrah yang beliau lakukan. Nabi SAW melakukan haji setelah beliau itu berhijrah itu 1 kali seumur hidup. Nabi SAW dalam haji wada ini mengatakan walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi mereka ada rizki, ya, ada pakaian, itu diberikan dengan cara yang ma'ruf. Nah, itulah namanya adil. Akan tetapi di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, seandainya suami itu membelikan kepada salah satunya, misalnya di rumah tersebut, di rumah istri kedua itu ada barang yang kurang. Dan di rumah istri pertama itu sudah ada. Misalnya mesin cuci, kulkas gitu ya. Di istri kedua belum ada. Di istri pertama sudah ada. Maka tidak masalah suami itu membeli untuk istri keduanya. Dia tidak mesti membelikan yang semisal untuk istri pertama lagi. Karena istri pertama sudah punya. Karena kalau dituntut sama, berat dalam masalah ini. Dan kalau dibelikan lagi untuk istri pertama, boros lagi, israf. Dan pernyataan seperti inilah yang dimaksudkan juga dari perkataan Imam Ahmad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa kita kaji malam ini kesimpulannya. Untuk poligami itu benar-benar dipikirkan apakah bisa berbuat adil ataukah tidak. Jangan-jangan sampai nantinya malam miring sebelah pada hari kiamat. Jadi tolong laki-laki tidak mikir enaknya saja atau tidak mikir wah saya ingin jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu kalau kontennya dari poligami itu bagaimana, harus adil. Karena cuma memikirkan hawa nafsunya, pokoknya saya nikah lagi. Nah, saya nikah diam-diam aja di istri pertama saya itu nggak tahu. Padahal dia tidak bisa berbuat adil. Zolim dia. Terlalu timbang-timbang. Kalau memang nggak mampu untuk berbuat adil, ya tiba-tiba ini sekarang kere banget dia. Sudah banyak utang, masih nekat juga poligami. Gimana dia mau berbuat adil kayak gitu kalau dia memang sudah hidupnya susah terus mau menanggung nafkah yang lainnya juga bagaimana? Jadi itu jadi pertimbangan, dituntut untuk berbuat adil untuk para istri, terutama dalam hal yang mampu seorang suami itu berbuat
adil. Adapun kaitannya tadi dengan nafkah, nafkah itu diberikan sesuai hajat atau kebutuhan, termasuk juga untuk kebutuhan anak. Nah, untuk besok kita yang bahas tentang masalah istri muda. Demikian, ya ada waktu sekitar 40 menit, monggo bisa digunakan untuk tanya jawab. Bentar, saya buka dulu lewat YouTube. Ya, saya bacakan dulu. Monggo jika ada pertanyaan di YouTube bisa dituliskan. Boleh menerima uang dari luar negeri menggunakan Western Union karena saya mendapat bayaran dan tidak mempunyai PayPal. Boleh seperti itu ya. Ketika ada pencatatan untuk transfer, uangnya jadi berapa, ada buktinya di situ. Nah, itu sudah namanya barter. Dan barternya situ tunai, maka dibolehkan. Apa saja kesalahan yang sering dialami oleh pasangan muda yang baru menikah, serta apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Air mustakmal, air bekas wudhu ya. Kalau kesalahan yang sering dialami, kayaknya pernah saya bahas deh di channel Romaiso TV, bisa cari apa ya, problem saat berumah tangga kayaknya. Nah, itu 10 masalah utama dalam pernikahan. Nanti cari di channel Romaiso TV ya, di Subnight tanya jawab 10 masalah utama dalam pernikahan. Jika setelah jima kemudian keluar haid, kemarin dikatakan boleh mandinya digabung setelah haid selesai. Apa selama haid tidak boleh membaca Al-Quran sebagaimana dilarang saat junub? Nah, itu kan karena sekarang sebabnya itu bukan junub lagi, dia sebabnya itu karena haid ya. Maka ketika itu masih bisa baca Al-Quran kalau alasannya itu haid. Kalau dia mau cari aman ya niatkan saja untuk mandi ya. Tapi nanti saya cari dulu perkataan ulama tentang ini. Tapi yang jelas tidak disamakan dengan wanita haid harus nunggu setelah 1 minggu misalnya haidnya baru kemudian baca Al-Quran, enggak. Yang penting ketika membaca Al-Quran yang dihindari itu adalah menyentuh langsung ya, terutama yang pakai mushaf bahasa Arab murni. Baik, ada telepon? Baik. Apakah itu termasuk junub? Apa ini juga Ustadz, selama haid pun berlaku hukum junub? Apa maksudnya nih? Tadi sudah jawab ya. Bagaimana jika seorang ikhwan masih suka upload foto, bolehkah? Kalau ada kepentingan boleh, kalau untuk laki-laki, untuk perempuan nggak boleh. Karena fitnahnya lebih besar. Apabila suci dari haid pada waktu isya, apakah sholat maghrib juga? Tidak. Cukup yang dapati sholat isya, ya, maka dia cukup sholat isya saja. Yang dapati sholat asar, maka dia sholat asar saja, tidak perlu sholat maghrib. Maaf, cuma tidak perlu sholat zuhur. Jadi jika dia dapati sholat asar, maka dia tidak perlu sholat zuhur. Cukup sholat asar saja. Kodoknya yang asarnya. Ya, satu dulu. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan anak Ali Ustaz di Ini Jakarta. belum masuk telepon sini di mic. Sebentar dong ya. Baik. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan malam pertama. Kalau malam pertama itu kan disunahkan buat sholat sunnah 2 rakaat dulu ya Ustaz ya? Iya. Itu berjamaah atau masing-masing sih Ustaz? Berjamaah, suami jadi imam untuk istri. Oh, berjamaah. Iya. Terus yang kedua Ustaz, maaf di luar tema. Ana dulu waktu zaman jahiliyah gitu ya, tanda kutip, ambil rumah Ustaz, KPR. Nah, setelah Ana tahu itu riba, Ana bingung gitu, mau dijual, takutnya yang beli rumah itu over kredit gitu jatuhnya. Itu ribanya jadi ke saudara muslim kita yang lain gitu Ustaz. Kalau nggak dijual, juga sampai sekarang Ana nanggung. Sampai dulu sempat ada keputusan dijual tapi nggak jadi karena 2 hal ini tadi Ustaz. Bingung antara dijual takut orang lain yang nanggung ribanya,
yang sekarang nggak dijual juga Ana masih takut gitu Ustaz. Dapat saran juga sih dari teman kalau sementara nggak dijual dulu nggak apa-apa karena dulu bodohnya ilmu nggak punya pengetahuan tentang riba itu Ustaz. Sekarang sudah tobat apa belum? Alhamdulillah, insya Allah udah Ustaz. Ya, serius untuk lunasi, yang penting pokoknya lunas dulu. Pokoknya lunas dulu. Iya. Oh, mungkin ada ini Ustaz, sempat dapat ini sih Ustaz, sempat dapat info dari beberapa kajian, ada komunitas itu yang bisa bantu buat take over tapi dibeli dulu secara akad yang sah gitu atau akad yang benarnya gitu Ustaz. Sudahlah, kamu lunasi aja dulu daripada cari-cari makin lama lagi nanti nggak dapat-dapat. Oh gitu Ustaz. Iya. Baik. Syukran Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suci dari haid pada waktu Isya, apakah sholat maghribnya juga diqadha? Tidak ya. Ustaz, bagaimana hukum bila membaca surat Yasin dan Ar-Rahman di setiap malam diniatkan agar hajat terkabul? Apakah itu termasuk bid'ah? Wallahu alam, tidak ada tuntunan. Jika saudara masih mengadakan acara 4 bulan kehamilan, lalu saya membantu masak-masak di rumah, nah baiknya diingatkan dan tidak membantu, itu lebih baik. Ya, angkat telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Dari Pak Iwan dari Sumatera Selatan. Silakan Pak Iwan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Dari Pak Iwan, Pak. Silakan, saya sudah jawab langsung tadi, Pak. Monggo. Oh, gini Ustadz, kalau kita mau niat poligami itu milihnya yang akhwat, yang janda dengan keutamaannya ada anak yatim, atau kita ngambil akhwat yang masih perawan. Jazakallahu khairan katsiran. Itu terserah. Tidak diatur. Keutamaannya Ustaz? Keutamaannya ya gadis dapat keturunan, janda juga punya keutamaan nyantuni yatim tadi kalau memang dia tinggal mati suami. Apa yang ditanyakan lagi, Pak? Kalau antara akhwat yang sudah ngaji sama belum, Ustaz? Mau bisa didik emangnya? Ya belum, Ustaz. Ya sudah, berarti sudah tahu jawabannya. Enggak, kadang yang sudah ngaji ini kadang berlebihan dalam dia mengutarakan ilmu dinnya, sedang kalau yang belum ngaji kita bisa bareng-bareng untuk menuntut ilmunya kayak gitu kadang. Dan juga persyaratan yang awal sudah ngaji ini kadang berlebihan. Afwan ini saja nggak semuanya seperti itu, cuman kadang anak menghadapi beberapa kali ta'aruf seperti itu. Ya tergantung Pak Iwan bisa mendidik atau tidak. Di situ intinya tadi. Iya. Oke. Bisa keluar kalian kasiran tadi. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut di Zoom silakan. Di chat dulu monggo. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah, bagaimana pembagian malam jika berjauhan kota, jarak 3 jam perjalanan, dan bekerja pada satu kota dalam 5 hari kerja, sedangkan istri kedua di kota lain? Bagaimana pembagian yang adil? Ya malamnya dibuat adil, harus sama gitu. Itu baru adil, kecuali dengan keridoan yang satu. Kalau tidak ridho ya tetap dituntut untuk berbuat adil di pembagian malam tadi. Wallahu a'lam. Terus. Bismillah, Ustadz, bagaimana membedakan laki-laki yang mau poligami hanya karena nafsu saja dengan yang bukan? Semua jelas pakai nafsu. Kalau nggak pakai nafsu nggak mungkin dia nikah lagi. Cuma masalahnya dia bisa berbuat adil atau tidak seperti yang tadi dijelaskan. Kalau dalam hal yang mampu dia bisa buat adil, wajib dia buat adil di situ. Kalau dalam masalah yang tidak bisa dia buat adil seperti dalam masalah cinta, ya kasih sayang, nah di situ tidak wajib untuk berbuat adil. Wallahu a'lam. Ya, terus? Ustadz, Ana sebagai istri kedua, apakah mempunyai hak untuk komunikasi dengan suami?
Karena untuk komunikasi pun seperlunya dan harus diminta. Berbeda dengan istri pertama, sering sekali komunikasi. Apakah ini bisa disebut adil? Jazakallahu khairan. Tetap harus berbuat adil dalam masalah itu. Sesuatu tadi kaidahnya ya, sesuatu yang mampu dibuat adil, tetap berbuat adil di situ. Kecuali kalau tidak mampu seperti dalam masalah cinta. Ya, terus. Bismillah, Ustadz, nafkah sesuai kebutuhan istri atau kebutuhan menyesuaikan penghasilan Ustadz? Jelas nafkah itu dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama kemampuan suami, yang kedua kebutuhan istri. Dua ini dipandang, tidak dipandang salah satu. Jadi nanti dia memberikan nafkah, kemampuannya bagaimana ya, dan itu tetap nanti memperhatikan kebutuhan istri dan tidak berikan semampunya. Kalau yang sudah punya kelebihan rezeki, dia tidak khawatir dalam masalah ini. Ini yang punya rezeki pas-pasan, maka dia harus perhatikan kewajiban dia itu seberapa ya, dan kebutuhan istri itu bagaimana. Yang jelas kalau memang tidak bisa dipenuhi, maka istri wajib qanaah di situ. Wajib menerima keadaan suami. Ya, terus. Ustaz, sebagai istri baiknya meminta nafkah ke suami langsung atau istri diam saja sedikasih suaminya? Kalau memang kurang boleh minta pada suami, seperti halnya Hindun itu meminta kepada suaminya Abu Sufyan yang pelit untuk memberikan nafkah. Akhirnya dia ngadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk bisa mengambil harta suaminya itu diam-diam. Nah, ini menunjukkan kalau nafkah seperti ini diperhatikan. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Boleh lagi, Ustaz? Ya. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan yang panjang, boleh dibacakan Ustaz? Iya. Bismillah, Ustadz izin curhat dan bertanya. Ustadz, sesungguhnya dalam poligami, istri kedua selalu dicap pelakor dan dianggap masyarakat diperlakukan istimewa. Padahal sesungguhnya, kenyataannya istri kedua adalah wanita yang banyak menanggung kepedihan. Karena mereka selalu tertuduh sebagai wanita buruk dan banyak diperlakukan zalim oleh istri pertama dan suami. Karena mereka adalah istri yang hadir setelah istri pertama. Maka mereka kebanyakan diharuskan selalu mengalah dan pasrah diperlakukan apapun. Tapi istri pertama selalu merasa diri mereka lah yang diperlakukan tidak adil. Padahal misal contoh kecil, suami di rumah istri pertama 5 hari, di rumah istri kedua hanya 1 atau 2 malam. Bahkan ada istri kedua yang tidak dikunjungi dan dinafkahi berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Saya ingin umat muslim juga bisa berlaku adil terhadap istri kedua. Karena mereka juga manusia yang punya perasaan. Dan Al-Quran tidak pernah mengajarkan bahwa yang harus diutamakan adalah istri pertama. Bagaimana Ustadz? Ya, itu lagi curhat, terima saja. Ya. Terus yang resen coba. Baik, silakan dengan nama Mila. Dengan nama Mila, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, mau tanya. Tadi kan Ustaz bilang katanya ada hal-hal yang suami itu tidak berlaku adil, diantaranya soal jima, kasih sayang, perasaan gitu Ustaz ya. Iya. Tapi kan gini Ustaz, Ana udah tahu itu, udah tahu itu 1 tahun. Terus kemudian suami itu memang tadi barusan aja ngomong katanya kalau ya dia tuh lebih cinta, lebih sayang kepada istri-istri yang lebih tuanya gitu kan. Nah, Ana paham, Ana nggak apa-apa ngerti gitu kalau lebih cinta. Cuma karena dia lebih cinta kepada istri yang lamanya, akhirnya perlakuannya berbeda Ustadz. Dari sisi? Perlakuan dari sisi perhatiannya, kasih sayangnya, terus kemudian kalau di sana, kalau misalkan Ana lagi sakit, misalnya dua-duanya lagi sakit nih, Ana istri yang lama dan istri yang baru, pasti yang lebih dicondongkan istri yang lamanya gitu. Karena alasannya ya lebih sayang ke sana gitu kan. Enggak kayak terus gitu. Enggak adil itu. Karena anak kan istri ketiga Ustadz, jadi suami bilang, ya jelas saya lebih cinta kepada istri yang pertama kedua karena dia sudah lama katanya. Dia lebih perhatian, lebih sabar, lebih maklumnya kepada istri yang sana daripada yang ini. Kayak gitu Ustaz, itu gimana ya? Ya kaidahnya tadi, sesuatu yang mampu dibuat adil maka tetap harus adil. Untuk masalah jenguk kita masih mampu dia. Masalah cinta urusan yang lain, dia tidak mesti wujudkan dengan dia kasih jatah malam berbeda gitu, enggak. Ya, jatah malam tetap sama namun kecenderungan cinta yang berbeda gitu. Sama juga untuk masalah jenguk.
Ya. Nah, Ustadz, kalau jatah malam masih sama sehari-sehari gitu. Cuma kalau di perlakuan agak berbeda. Kayak misalkan baru aja nih Ustadz, handphone anak rusak. Terus kemudian handphone istri yang lain pun rusak gitu. Nah, anak tuh sampai minta dibeliin tuh lama gitu, nggak dikasih-kasih sampai anak ngeridik sendiri gitu. Sedangkan istri yang sana langsung dibeliin gitu, Ustadz. Itu gimana ya? Ya, Karena ingatkan saja. perbedaan kasih sayang itu tuh ditunjukkan sekali sama suami gitu. Nggak adil dia di situ. Jadi perlakuannya berbeda. Ya, suruh belajar lagi fikih poligami lah. Sambil Kalau perbaiki. misalkan anak minta khuluk gimana ya Ustadz ya? Timbang-timbang Karena lagi. karena nggak kuat diperlakukan, dibedakan seperti Ya, ini, memang Ustadz. poligami memang pengujian ke tingkat kesabaran super tinggi. Resikonya di situ. Kalau tidak mau kayak begitu ya tidak usah dipoligami. Namun kalau mau seperti itu lagi menguji kesabaran super tinggi di antara istri-istri yang ada semuanya di situ. Khair Ustadz, khair. Baik Khair ya. Ustadz, jazakallah khairan. Baik, satu lagi dari Zoom. Resen itu. Naam, dengan nama Ibu Eka Susiwanti, silakan Ibu Eka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Afwan, Ana izin bertanya di luar tema Ustadz. Ana cerita sedikit ya Ustadz. Jadi Ceritanya nggak usah banyak-banyak. Iya Ustadz. To the point. Jadi Ana ini udah nazar dengan seorang ikhwah dan insya Allah ikhwah ini udah siap untuk menikah Ustadz. Iya. Nah, cuman permasalahannya sebelum ikhwah yang ini juga ada satu ikhwah lagi sih Ustadz yang kebetulan juga udah nazar juga tapi udah lama, dan beliau tuh sempat minta Ana untuk suruh nunggu beliau Ustadz. Berapa lama nunggunya? Sampai bulan Desember Ustadz. Ya, terus? Qadarullah ada ikhwah lain Ustadz yang juga ngajinya juga udah salaf gitu Ustadz, dan insya Allah pemahaman agamanya, akhlaknya, adabnya juga insya Allah bagus. Nah, cuman Ana udah yakin sih Ustadz sama ikhwah yang kedua ini Ustadz. Nah, cuman permasalahannya ada di keluarga Ana sih Ustadz. Jadi masalah pekerjaan ikhwah ini sih Ustadz, jadi agak sedikit beda gitu sama ikhwah yang pertama. Ikhwah yang pertama itu kan ya bisa dikatakan mapan karena kerjanya di pemerintahan ya Ustadz ya. Sebenarnya sama juga sih Ustadz dengan yang ikhwah kedua ini. Beliau kerja di pemerintahan cuman belum PNS gitu Ustadz. Jadi kayak keluarga Ana itu kayak masih ragu gitu Ustadz. Tapi Ana berpikir ya yang udah ada di depan mata gitu Ustadz, yang bagus agamanya, dan kalau Ana tolak, Ana takut jadi fitnah untuk Ana. Bisa dibantu nggak Ustadz, solusinya itu gimana Ustadz? Kenapa sampai masuk pihak yang kedua sedangkan dengan pihak pertama masih ada hubungan? Soalnya gini Ustadz, pas sama ikhwah yang pertama itu Ana udah sempat bilang Ustadz, karena kan itu udah terlalu lama banget Ustadz ya, udah dari awal tahun Ustadz. Nah kebetulan mungkin karena terhambat COVID juga, cuman kan dari pihak anak kan juga butuh kepastian Ustadz. Nah ketika kasih tahu ke ikhwan yang pertama itu, katanya kalau misalnya ada yang lebih baik nantinya nggak apa-apa, diterima aja gitu katanya Ustadz. Cuman ketika Ana bilang ke beliau yang ikhwan yang keduanya itu kayak seolah-olah kayak nggak nerima gitu sih Ustadz. Katanya masih ini masih mau qadarullah masih mau ngomong sama keluarganya juga sih Ustadz gitu. Beliau pun belum ada kayak kepastian gitu sih Ustadz, sedangkan yang ikhwah pertama ini udah siap, dan kalau misalnya obat dari anaknya lanjut gitu, tinggal nunggu keputusan dari anak menentukan tanggal hitbahnya gitu Ustadz. Cuma masalahnya di keluarga Ana sih Ustadz, masalah kerjaan itu gimana ya Ustadz? Sudah? Cukup? Yang ikhwan yang kedua itu kapan dia mau menikahi? Desember insya Allah Ustadz. Kalau yang ikhwan yang pertama?
Secepatnya Ustadz. Ikhwan yang pertama secepatnya. Heeh. Kamu maunya sama yang siapa? Kalau Ana sih lebih condong ke ikhwa pertama Ustadz. Karena udah istikharah juga Ustadz dan lebih condong ke Ya ikhwa sudah, yang kedua. pastikan itu jangan dua orang Ikhwa yang masuk kedua, sekaligus. Ustadz. Makanya saya tanya tadi, kenapa ikhwan pertama masih ada, kok ikhwan kedua masuk? Iya soalnya gini. Kan nanti Ustadz. buat orang jadi konflik kayak begini. Harusnya kamu beri kepastian dong. Iya, afwan Ustadz. Kalau orang Jadi, kedua nggak masuk, kalau orang kedua mau diterima, harusnya yang pertama itu cancel dulu. Oh, afwan Ustadz, sebelumnya kan Ana udah sempet belajar juga Ustadz. Jadi untuk nazar itu nggak apa-apa Ustadz. Maksudnya di atas nazar ikhwah lain kecuali hitbah Ustadz. Itu gimana Ustadz ya? Saya tidak terima kalau ada yang masuk kayak begitu. Saya di antara dua orang itu misalnya ya, terus ada yang maju duluan. Saya kalau misalnya kayak begitu digituin, saya nggak akan terima. Ini kayak begini ya, dia kok nggak milih salah satu dulu ya? Coba lihat, kamu kira-kira menyinggung orang nggak kalau kayak gitu? Afwan, iya sih Ustadz sebenarnya. Ya Ustadz. sudah, Cuman kan, sudah bisa pakai feeling kan? Saya nggak usah buat turun dalil nih. iya Ustadz. Cuman sebelum Nih, coba Ana- mikir dulu, please. Iya, Ustadz. Kamu sudah bisa mikir pakai logika kamu itu loh. Ini belum kasih turun Iya, dalil nih. Sebelum ini Ustadz, iya, apa nih Ustadz? Jadi sebelum Ana lanjut dengan ikhwah yang kedua, itu kan Ana udah sempat nanya ke ikhwah yang pertama gitu Ustadz. Gimana untuk ininya? Karena beliau pun belum bisa kasih kepastian Ustadz. Ya kalau begitu cancel yang pertama, maaf. Kalau gitu saya nggak jadi dulu ya, kan enak. Jadi nggak dua-dua. Iya udah Ustadz. Iya. Saya pun kalau ada di posisi dia, yang mau pertama atau yang kedua, saya nggak terima. Ih kayak gitu sih awalnya ya. Akhirnya jadi konflik kan? Gitu ya Ustadz ya. Iya. Iya. Nah Ustadz nanti Timbang-timbang lagi coba. iya karena Ana kira dia kan nggak bisa kasih kejelasan juga Ustadz. Iya, makanya putusin dulu yang satu, mau pilih yang mana. Oh gitu. Iya, coba tanya sama cowok-cowok ini ada di YouTube ini, mereka itu terima nggak digitu ini, coba lihat. Itu mereka ada komentar nanti. Mana ada yang mau terima coba ikhwannya kayak gitu. Ih, masa yang kedua masuk, dia biarin saya yang pertama gitu. Ini enak diduain gitu. Coba aja deh kalau kamu posisinya yang jadi posisi mereka gitu. Terima nggak? Ya harusnya salah satu kasih kepastian memang sih Ustadz. Iya, makanya kamu saya bisa jawab, nggak usah bawa-bawa macam-macam. Kalau bilang nazar dulu, ini masalah beda. Ya cowok-cowok jawab aja ini, saya nggak terima Ustadz. Coba lihat itu, mereka kompak semua nih bilang nggak terima. Iya, kamu kok tega banget nih loh. Ini cowok-cowok pada ngamuk semua ini, dia bilang buaya, dia bilang coba lihat ini. Apa? Sudah kan? Iya Ustadz. Apa nih Ustadz? Iya, jadi putuskan salah satu dulu ya. Baik. Anak. Baik, jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi itu ada Resen. Silakan dengan hamba Allah silakan. Yang raise hand hamba Allah silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gini Ustaz, anak kan istri pertama, sudah dipoligami, sudah hampir 15 tahun. Nah, saya merasa waktu awalnya tuh memang lancar ya, nafkah iya, tapi lama-kelamaan ya gitu, mungkin karena sudah menjelang ujur, udah menjelang usianya udah lanjut,
kesehatannya berkurang. Lalu kan saya punya anak satu, dan yang istri keduanya itu belum punya anak, sudah 10 tahun lewat gitu. Alasannya berpoligami karena ingin punya anak lagi, karena saya kan anaknya satu ya, dikasihnya. Terus udah gitu lama-lama kok sudah tidak nyaman gitu antara waktu bergilirnya, waktu waktu untuk kebersamaan. Soalnya kan saya kan punya anak perempuan, ya cenderung kasih sayangnya lebih ke bapaknya. Saya minta keadilannya aja tuh, bagaimana ya memberikan solusinya Pak Ustadz. Kalau misalnya saya mengajukan pendapat, selalu saja ada rasa dari dianya tuh tidak mau menerima gitu. Harus didengar. Jadinya dari dianya tuh apa-apanya harus nurut apa kata dia gitu. Jadi saya serba salah. Saya kan punya anak perempuan, sudah besar. Nah, dia tuh dari awal tuh memang lebih dekat ke bapaknya gitu. Saya mau minta misalnya keadilan gitu. Saya tahu kalau dia tuh memang sakit, tapi feeling saya tuh sakitnya dibuat-buat gitu. Jadi, kok bisa bilang gitu Bu? Feeling saya sakitnya dibuat-buat. Maksudnya kalau apa-apa kesini bisa gitu. Maksudnya tentang hadiah dari bank. Maksudnya hadiah dari bank itu bisa diambil, bisa kesini naik motor gitu kan. Tapi kalau untuk berkunjung gitu nggak bisa. Jadi alasannya tuh gitu. Kalau ini ada aja, kalau ini aja bisa, kalau berkunjung bergilir aja nggak bisa, alasannya sakit. Saya tahu kalau sakit memang dia dari awal nikah memang tahu saya sakitnya di kaki, jadi dia kalau nggak bisa lama-lama naik motor gitu Pak. Apa solusinya ya biar saya sabar gitu. Dari dulu saya memang Insya Allah diberi kesabaran dari Allah ya, supaya saya lebih sabar gitu. Gimana solusinya Ustaz untuk membicarakan ke dia? Ya sebenarnya ibu harus punya kesempatan untuk bicara dengan suami gitu. Iya. Tolong dirayu untuk dia untuk bicara gitu. Atau ada waktu janjian gimana gitu Bu, untuk ngobrol dari hati ke hati gitu Bu. Kuncinya cuma masalah komunikasi aja ini. Iya. Mudah-mudahan ada waktu luang Siti. Atau bareng anak deh, alasannya ketemu anak aja gitu Bu. Masa nggak mau ketemu anak juga? Iya, maunya sih dia ke sini gitu loh. Jangan saya ke sana terus. Saya aja kan udah tua ya, udah hampir 50, Bu ya. Dianya ke sini gitu. Saya ke sana terus. Ya, gimana ya? Saya juga nurut aja, ya udah saya ke sana. Saya ngalah deh gitu. Boya ke sini main gitu, maksudnya berkunjung gitu. Ya bisa jadikan alasan anak Bu, biar nanti kunjungi anak gitu. Makan di anak saya ini kangen, ya udah anaknya aja ke sana gitu. Misalnya ini nih ke sana aja deh gitu, kalau kamu sakit anaknya aja ke sini. Ya pokoknya nanti diatur masalah teknis, nanti Ibu lebih paham daripada saya. Nanti selesaikan masalah teknis baik-baik, saran saya cuma komunikasikan dengan baik lagi. Jadi hal-hal miskomunikasi aja ya Pak? Iya, insya Allah mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Syukran jazakallahu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lewat chat, silakan. Ada Ustadz. Iya. Bismillah, jika hal waktu bergilir tidak adil dan salah satunya tidak ridho, apakah suaminya berdosa? Jika apa, diulang? Jika hal waktu bergilir tidak adil dan salah satunya tidak ridho, apakah suaminya berdosa, Ustaz? Berdosa karena satu tidak ridho. Kecuali dia bagi, ini jatah istri pertama 5 malam, yang ini 2 ya. Terus yang satu, yang ini dia ridho-ridho saja ya nggak masalah. Karena kalau tidak ridho ya berarti suami tidak adil di sini. Ya, terus satu lagi.
Bismillah, Ustadz, adil dalam poligami menurut suami atau menurut istri ya? Karena menurut istri masih banyak hal tidak adilnya, tapi menurut suami sudah adil. Menurut aturan syariat, bukan menurut istri atau suami. Aturan syariat yang ngatur. Kalau syariat bilang itu tidak adil, berarti memang tidak adil. Namun ini akan timbul, ketidakadilannya akan timbul, salah satunya nanti merasa rugi. Ya. Suami bagi malam antara dua istrinya, terus sudah bagi ini ya. Ternyata salah satu protes, ini nggak adil. Nah, akhirnya dampaknya di situ. Oh, ini nggak adil nih. Maka syariat nggak adil karena salah satu nggak dibuat adil di situ. Maka tidak ridho syariat. Syariat jadi tidak ridho, maka jadi salah itu. Ya, terus. Di luar dari tema boleh Ustaz? Iya, satu sebelum saya ke ini YouTube, silakan. Bismillah, Ustadz, saya minta saran. Saya sudah berumur 32 tahun, tapi belum juga menemukan jodoh. Udah usaha ikut ta'aruf online dan offline, tapi qadarullah belum juga. Gimana ya Ustadz biar disegerakan? Cari sebab terus ya, cari sebab ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar ya. Kalau mau ya perkuat doa terus, ada kenalan lewat kenalan, ada biro jodoh lewat biro jodoh, sebab manapun itu dibuka. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Baik, saya beralih dulu ke YouTube. Saya mau poligami, kebetulan belum punya keturunan. Insya Allah istri sudah mengizinkan. Bolehkah dalam satu rumah? Baiknya tidak satu rumah. Kan harus buat adil untuk masalah tempat tinggal. Jadi yang istri pertama itu sendiri, istri kedua sendiri. Kalau tidak mampu kayak gitu ya memang belum mampu untuk poligami. Ustadz Abdul, mana antara sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah jika hujan lebat? Kalau hujan lebat bisa ambil uzur sholat di rumah. Apa boleh ana minta khulu bila suami minta izin menikah lagi? Pernikahan kami sudah 11 tahun, belum diberi keturunan. Apa zalim kalau saya tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi? Itu jadi solusi ya sebenarnya poligami itu untuk, jadi tetap ada istri pertama, cuma kayak suami karena butuh keturunan, maka dia cari istri lagi gitu. Ini suatu yang adil ya, syariat tetapkan ya. Daripada hilangkan salah satu. Coba belajar untuk ridho, cari pengalaman dengan lihat keadaan yang lainnya yang punya pengalaman poligami juga. Jika awalnya poligami suami mampu, lalu sudah 25 tahun poligami tidak mampu dalam hal nafkah, apakah dikategorikan gagal? Bukan gagal sih, karena awal mampu. Ya, mungkin dia harus sikapi dua istri ini baik-baik ya. Kalau ini punya istri dua gitu. Tetap nafkah diberikan kepada kedua istri tersebut. Ada telepon? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau tanya sama Ustaz. Ya silakan Bu langsung. Oh ya, gini Ustaz, ini sama Ustaz. Iya. Nah, gini Ustaz, saya Umur Rahmah dari Sumatera Selatan. Iya, mau silakan. tanya, gini, tahun lalu saya menyuruh suami saya untuk menikah lagi. Iya. Bukan karena alasan apa yang macam-macam, saya cuman karena sudah belajar jadi pengen menjalani poligami hanya karena Allah. Nah itu dari 7 wanita saya pilihkan 1, tapi setelah dijalani suami saya mulai dari awal tuh dia bilang, kamu ini salah pilih, dia bilang kayak gitu. Loh kok salah pilih, kan sudah ta'aruf, aku bilang kayak gitu. Dia bilang enggak bisa. Jadi saya kasih masukan terus sama suami, tapi akhirnya ya tetap di perceraian Ustaz, cuma bertahan 2 bulan. Nah ini suami bilang, kau carikan lagi lah, katanya perempuan lagi. Saya merasa trauma, gimana itu Ustaz? Apa suami saya nanti, saya takut nanti saya carikan lagi nggak terjadi kayak gitu lagi. Kayak saya ngerasa nanti saya malah berdosa kayak gitu loh Ustaz. Coba dievaluasi itu caranya karena apa dulu? Karena suami bilang dia terlalu baik untukku, dia terlalu pinter, terlalu, ya pokoknya terlalu lebih. Jadi saya nggak bisa katanya dengan dia. Terus mau cari kayak bagaimana lagi kalau gitu Bu? Nah itu Ustaz, dia bilang katanya cari perempuan biasa aja. Kalau perempuan yang sudah kenal sunnah, seakan-akan ya cadar jadi halangan untuk keluar rumah.
ngapain? Malah akhirnya Ana dibilang, kalau kau cadar untuk jadi penghalangmu untuk keluar, katanya nggak usah, dia bilang nggak usah pakai cadar itu kan sunnah. Akhirnya bilang kayak gitu suami. Ana bilang, loh gimana sih ini, sebenarnya ada apa? Udahlah, dia bilang, kau nggak usah tahu itu masalahku, katanya, nanti kau malah gibah, nambah dosamu, dia bilang, cariin aja perempuan lain. Timbang-timbang dulu Bu, nggak usah carikan aja deh. Iya, suruh cari sendiri. Aku bilang, Iya, cari sendiri aja, Bu. nanti tak nilailah orangnya. Yang penting itu pilihanmu. Iya, gitu aja Nggak Bu. mau disalahin lagi saya, Ustaz. Iya, biar nanti Ibu nggak disalahin lagi. Iya, Ustaz. Ya berarti saya nunggu aja ya, Ustaz. Iya, nunggu aja. Oh, ya, makasih Ustaz. Jing. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum. Baik, saya baca dulu di sini. Bila perempuan tidak ingin dipoligami, apakah boleh di awal menyatakan kepada calon suami tidak ingin dipoligami? Nggak usah bilang-bilang. Nanti ada suami yang nggak mau, calon nggak mau gitu. Nggak usah bicarakan itu dulu deh. Nah, yang penting jadi nikah dulu. Apa jika suami ingin berpoligami, haruskah minta persetujuan dari istri pertama? Secara ini tidak pakai syarat seperti itu ya, tapi secara adab aja lah. Ya, tetap beritahu pada istri pertama biar tidak terjadi kebohongan, diam-diam, nikahnya bisa resmi, tidak merugikan istri kedua terus, seperti itu. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah Ustadz, suami saya nikah diam-diam dan saya baru tahu saat mereka punya anak. Karena saya nggak bisa nerima perbuatan mereka, saya sering merasa sedih dan akhirnya suami lebih sering dengan saya. Lagi pula saat saya belum tahu suami nikah lagi, saya merasa dia tidak adil karena saya merasa suami jarang sekali di rumah. Saya harus bagaimana Ustadz? Saya nggak tahan kalau suami pergi ke rumah istri keduanya. Jazakallahu khairan. Ya, kalau bisa sih terima ridho ini aja suami tadi, terima takdir ilahi. Ya banyak-banyak sabar situ. Coba banyak-banyak belajar aja Bu. Terus sibukkan diri. Ya coba lihat yang lain yang sudah dipoligami juga, ketahanan mereka itu bagaimana ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan. Baik, ada lagi silakan. Bismillah Ustadz, Ana sudah ada niat untuk ta'adud dan Ana sudah utarakan niat baik Ana dengan istri pertama dan terus memberikan referensi atau pandangan tentang poligami. Iya. Namun istri pertama tetap tidak mau dan tidak ada alasan yang syar'i dalam penolakannya. Hanya mengatakan dia tidak tahu kenapa hatinya menolak. Apakah Ana bisa melakukan poligami walaupun istri pertama tetap menolak? Demikian Ustadz, barakallahu fiik. Saran saya tetap beritahu istri pertama dan cari keridoannya dia dulu ya, supaya aman-aman saja untuk nikah dan tidak ada masalah berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Allah yubarik fiik. Terus satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa akibatnya jika istri pertama belum mau berjumpa dengan istri kedua? Karena selama ini istri pertama selalu merasa istri kedua istimewa di mata suami. Ini menurut istri pertama. Syukron. Diulang coba. Apa akibatnya jika istri pertama belum mau berjumpa dengan istri kedua? Karena selama ini istri pertama selalu merasa istri kedua istimewa di mata suami. Ini menurut istri pertama. Syukron. Ya, suami yang harus bisa komunikasikan dengan istri pertama dan istri kedua di sini ya. Ini kurang komunikasi dari suami saya yang saya nilai. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir. Baik Ustadz, ini panjang, gimana Ustadz? Iya, baca. Ustadz, Ana sangat ingin sekali menikah untuk menghindari banyak fitnah dan khususnya untuk bisa melupakan ikhwan yang pernah datang meminta Ana untuk nikah poligami. Beliau sudah dekat dengan anak-anak. Anak-anak sudah sangat nyaman dengan beliau. Tapi tiba-tiba beliau menghindar dan menghilang. Tiba-tiba juga muncul dan dengan share ini itu. Dengan sikap beliau yang datang dan pergi sesuka hati begitu. Akhirnya Ana sampaikan ke beliau untuk tidak lagi menyapa Ana maupun anak-anak Ana. Walau sebenarnya terkadang Ana penuh harap dan doa bisa menikah dengan beliau. Boleh tidak ya Ustadz begitu? Ingin menikah karena ingin bisa melupakan seseorang. Dan boleh atau tidak saya masih mencintai beliau. Ini bukan termasuk pelakor kan ya Ustadz? Sebenarnya Ana juga merasa beban seperti ini. Itu sebab Ana ingin segera menikah walau dengan orang lain.
Kalau dia tidak ada kepastian kayak gitu, mendingan cari yang lain aja deh, lebih aman. Wallahu alam. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini ya. Insya Allah kita lanjut lagi besok pagi dan besok malam. Mudah-mudahan dari ilmu yang manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.